Saya ingin bertanya pada Romo ya, perihal gimana sih respon dari fragmen wayang yang dilakonkan oleh Mas Majid tentang tuku pengarep-arep tadi. Monggo responnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, terima kasih atas undangan teman-teman Mahanani dalam acara ini. Sungguh merasa sebagai suatu kehormatan bahwa teman-teman telah menelaah beberapa karya saya, dan pada saat ini kita diperkenankan untuk berjumpa dan saling bertatap muka untuk makin mengenalkan karya-karya atau bertanya-tanya tentang apa yang saya buat. Tadi sudah ada beberapa kesan, sekarang sesuai dengan pertanyaan moderator, tema saya kira memang dipersiapkan oleh Mas Nur, itu tuku pengarep-arep. Kebetulan belum lama ini kami di Betara Budaya di Jogja juga memamerkan karya-karya pantomim Jemek Supardi dan anaknya Sekar Kinanti serta ibunya Treda. Itu 3 serangkai seniman yang judulnya kita beri tuku pengarep-arep. Judul itu sebenarnya muncul dari Pak Jemek waktu zaman Nalo Togel dulu itu. Dia sebagai orang kecil itu ya suka memasang nomor supaya siapa tahu ada rezeki dari sana, dan dia mengistilahkan itu sebagai tuku pengarep-arep. Ini satu kata yang indah sekali. Maka tadi saya kira juga sudah dikatakan oleh teman dalang cilik kita dengan Mas Najib ya, dengan amat sederhana, bahwa kelebihan orang kecil itu adalah pengarep-arepnya, karena setiap hari didera oleh masalah yang sangat berat, lebih-lebih ekonomi, ketertinggalan, tapi toh tanpa mereka tidak ada negara ini, karena penyangga negara ini sebagian besar adalah orang miskin. Dan Anda semua harus ingat, masih yang terdaftar itu di antara kita masih 25 juta orang yang betul-betul berada di bawah garis kemiskinan, sementara lainnya belum tentu mereka adalah kalangan menengah yang mapan atau kalangan menengah bawah yang cukup, tapi orang yang sehari-hari juga bergulat dengan kecupetannya, kekurangannya, tetapi sampai kini semua itu kuat, tabah, dari bakul-bakul di pasar, petani, siapa saja tukang penarik ojol, ojek, dan sebagainya. Mereka ini kalau tidak mempunyai pengarep-arep sudah habis sebenarnya negara ini, karena penyangganya adalah mereka-mereka ini. Itu kelihatan sekali kalau setiap kali pemilu mayoritas pemilihnya kan mereka, walaupun mereka sering diperalat saja untuk suatu tujuan kepentingan politik gitu. Tapi di situ pun kekeliruan mereka adalah tuku pengarep-arep, nitip ke pengarep-arep kepada para pejabat yang akhirnya tidak lama kemudian lupa akan mereka. Maka mereka pun tetap berharap. Jadi tuku pengarep-arep ini sesuatu yang dalam, dan atas dasar itu sebenarnya saya mengerjakan disertasi saya, perlawanan orang kecil, pemberontakan Ratu Adil selama abad 19 dan 20 itu. Kalau tidak ada pengarep-arep, tidak ada perlawanan orang kecil itu, dan mereka inilah yang mewarnai sejarah kita. Jadi dari perihal kecil yang dipentaskan oleh Najib tadi, anak kita tercinta ini sebenarnya ada terkandung sesuatu. Wong cilik ini duwene mung pengarep-arep, bukan hanya
Pengharap-harap itu sebenarnya harus melekat pada diri kita sebagai manusia, tapi bagi wong kecil pun terpaksa tuku karena nggak lagi dimiliki dia gitu. Ini harapan ini pada pembangunan, pada politikus, pada DPR yang semua dititipi pengharap-harap, tapi nggak bisa, terpaksa mereka sendiri harus beli pengharap-harap. Bayangkan betapa menderitanya mau pengharap-harap wae tuku atau dua. Oke, perihal harapannya Romo tadi ya. Harapan orang-orang cilik akan hal yang terbaik untuk dirinya ya tadi. Oke, Romo, dari kemarin kita menggelar sebuah acara tentang tajuk tentang Sindungataya, mengulas karya-karyanya Romo Sindu, 4 karyanya. Yang pertama Putri Cina, yang kedua Anak-anak Semar, yang ketiga Menyusul Celeng, dan yang keempat adalah buku Bayang-bayang Ratu Adil. Nah, ada beberapa hal yang pertanyaan ya Romo, yang perlu langsung dijelaskan oleh jenengan. Nah, menurut yang pertama, menurut jenengan novel Putri Cina ini gimana sih gitu dalam hal ceritanya ataupun dalam hal gerakannya itu? Ya, novel Putri Cina ini lahir sehubungan dengan pecahnya reformasi 98. Ini latar belakangnya. Dan pada waktu itu kita tahu betapa mahal sebenarnya biaya reformasi, karena begitu banyak korban, begitu banyak kekerasan, lebih-lebih terhadap etnis Cina, etnis Tionghoa yang dalam arti ini sering menjadi sasaran. Nah, saya mencoba untuk menelusuri sejarah mengapa di dalam masyarakat kita ini selalu terjadi sesuatu yang mencari kambing hitam ketika kita sendiri sedang berkonflik. Ternyata memang ini ada teori-teorinya yang sangat dalam, yang ada di dalam buku Rene Girard tadi sudah Anda katakan. Itu dia menyelidiki bahwa masyarakat ini terjadinya memang karena pergulatan-pergulatan kekerasan, dan karena itu membutuhkan suatu jalan keluar untuk mendamaikan ini, dan itu adalah kambing hitam. Dan itu dalam masyarakat primitif sampai modern selalu ada bentuk-bentuk ini, apalagi bila terjadi pecahnya kekerasan. Nah, Putri Cina ini juga sebuah kisah di sekitar itu, dan pergulatan pencarian identitas yang memang tidak mudah karena posisi-posisi kaum minoritas di tengah pergulatan kaum di tengah represi kaum mayoritas dalam banyak hal begitu. Nah, sebenarnya Putri Cina itu juga kritik terhadap kesempitan berpikir yang rasialis, yang sara, karena sebenarnya bahkan Putri Cina ini pun sejak zaman Raden Patah, dia di dalam babat itu malah ibunya Raden Patah gitu, istri dari Brawijaya, bukan permaisuri, tetapi dialah yang menderitakan kenderitaan kerajaan Demak, dan itu lahir dari seorang Putri Cina begitu dalam babat. Tetapi ini pun sering diingkari, padahal sejarah mengatakan demikian. Jadi ini juga suatu cara untuk mengingat kembali sejarah. Kita nyatanya sebagai bangsa ini memang mudah lupa, bangsa pelupa. Katakan sekarang belum habis saja 25 tahun kita sudah lupa tentang reformasi cita-citanya, dan kalau tidak hati-hati kita kembali lagi kepada negara yang mungkin tidak diciptakan oleh zaman reformasi dulu, di mana pengorbanan demikian banyak rakyat, kerusuhan, etnis Cina, mahasiswa, semuanya itu. Maka
betul-betul Putri Cina konteksnya adalah dalam arti ini. Semoga kita tidak melupakan sejarah, karena penderitaan masa lalu itu selalu menjeritkan suatu pembebasan ke masa depan. Itu teori yang saya pegang. Sejauh kita belum bisa menebus penderitaan masa lalu, mereka yang telah berkorban, para pejuang, para petani yang mati karena pergolakan mereka di zaman Belanda, kita tidak bisa mengimpikan suatu masa depan, mengkonstruksikan masa depan yang seenaknya. Kita harus membayar hutang pada penderitaan mereka dengan laku mukahari, laku sederhana, pemberian diri, rukun, karena itulah cita-cita mereka sampai mereka mati dan mengorbankan diri. Oke, makasih ya, itu tentang perihal buku Putri Cina. Lalu pada buku yang kedua, yakni tentang anak Semar, Romo, ada kutipan dari teman-teman bahwa Semar diibaratkan sebagai sosok dan sebagai konsep. Nah, pandangan Romo, menurut Romo ya, Semar sebagai konsep itu gimana ya? Iya, Semar ini adalah roh kebudayaan ya. Jadi di dalam diri Semar, orang Jawa ini menemukan perasaan budayanya, dan roh ini mencoba di dalam setiap zaman menjelma menjadi suatu kenyataan. Maka saya beri judul, sebenarnya Semar ini adalah simbol dari roh kebudayaan yang mencari cita-cita ke depan, pembebasan, kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran tentu saja ya. Dan dia selalu mencari raganya, karena kalau roh sendiri selalu hanya mengawang-awang, dia tinggal hanya sebagai roh, sebagai konsep atau apalah istilahnya. Tapi begitu dia meraga, dia bisa menjalankan realitasnya sesuai dengan apa yang dia cita-citakan sebagai roh tadi. Maka ngerogoh itu bukan ngerogoh sukmo, tetapi meraga. Jadi Semar yang meraga. Dan ini dari zaman ke zaman Semar meraga, periode per periode, termasuk dalam periode-periode politik kita di Orde Baru, Reformasi, sampai sekarang ini gitu. Nah, dalam bayangan saya, Semar selalu menderita karena seperti dalam cerita wayang juga, dia ngerogoh, meraga di dalam rogo yang keliru. Orang-orang dewasa yang ternyata korup, orang dewasa yang ternyata tidak bijak begitu. Nah, pada akhirnya dia putus asa gitu sebagai roh iki banjur piye yen koyo ngene terus gitu, kok kleru terus kayak aku kerogoh begitu. Lalu dia merogohnya itu, meraganya pada anak-anak kecil, anak-anak muda yang dia pikir disinilah semuanya masih asli, disinilah semuanya masih tugu pengarap-arap tadi mengarah kepada masa depan. Maka akhirnya harapan dia, pengarap-arap dia itu tadi diletakkan pada anak-anak ini. Nah, saya tidak melepaskan ini dari konteks. Pada waktu misalnya Semar dioyak-oyak ya, patungnya di mana-mana dirobohkan karena maaf, karena fundamentalisme, radikalisme yang mau membunuh semua mitos-mitos yang dianggap syirik, tahyul. Itu juga suatu penderitaan yang dialami di dalam sejarah ini gitu. Nah, akhirnya Semar tidak berputus asa lah. Buat saya jelas sekali bahwa kita tidak usah membahas situasi politik, Anda semua tahu ketika sekarang sudah nggak karuan itu, ternyata malam hari ketika Mahkamah Konstitusi itu sudah mengeluarkan keputusan bahwa pemimpin pilkada itu boleh 7,5% untuk mencalonkan, itu tidak ditarik kembali karena di DPR sudah terjadi kompromi bahwa
koalisi mau tidak mungkin segitu, seperti mau balik yang ke lama. Palu sudah hampir diketok, tapi Anda tahu seluruh anak muda hampir di seluruh kota-kota, bahkan kota kecil di Indonesia ini demo. Mereka yang dianggap generasi Z, generasi yang acuh terhadap politik, tahunya hanya media sosial, TikTok, tapi semua pendukung demo itu kemudian adalah anak-anak muda ini. Nah, sampai para pengamat, juga para pengamat politik, aktivis senior itu terkejut. Siapa yang mengorganisir ini semuanya? Sampai anak-anak ini turun di mana-mana dan akhirnya membatalkan kompromi di DPR, sampai orang Gerindra mengatakan kita tidak jadi ketok palu, tetap boleh 7,5%. Maksudnya sehingga terbukalah kemungkinan tidak hanya pimpinan begitu saja, juga di kepala daerah. Kalau tidak, kita sudah terpolakan menjadi negara yang sangat oligarkis. Itulah jasa anak muda. Dari siapa kekuatan ini? Tidak ada yang mendidik, dianggap sialan oleh orang-orang tua, nggak ngerti politik, tahunya hanya ngerti media sosial, kok berani-beraninya dan membuat sejarah. Nah, buat saya inilah roh kebebasan, roh harapan, roh masa depan yang tidak ingin bangsa ini rusak dan menjelma pada diri anak-anak ini, sehingga dalam semalam ketika Palu di DPR mau diketok tidak jadi dan kita sekarang bisa berada di dalam iklim seperti ini. Nah, ini makin mengokohkan gambaran saya, ternyata Semar memang tidak keliru bahwa dia mencari anak-anak ini sebagai raganya, karena anak-anak inilah ternyata yang bisa memposisikan diri sebagai pemegang harapan ke masa depan. Jadi walaupun Semar katakan sebagai roh kebudayaan, roh pembebasan ini sudah frustrasi dengan mereka yang tua-tua, dia tetap optimis di dalam generasi muda yang dianggap tidak tahu apa-apa, ternyata mereka mau. Jadi pokoknya secara teori ilmu sosial, teori pergerakan politik, pada waktu itu tidak ada yang bisa menerangkan bagaimana anak-anak segitu banyaknya membatalkan keputusan atau mengembalikan keputusan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, ini saya kira suatu kebulatan tekad yang luar biasa dan tidak bisa diterangkan secara teoritis, secara faktual, kecuali dengan teori yang lebih batin, bahwa Semar pun tidak ingin Semar sebagai lambang simbol kebebasan, kebudayaan, roh masa depan ini tidak mau kalah, lalu menjelma di dalam anak-anak muda yang mampu menyangga harapannya. Oke, terima kasih Romo. Lalu menginjak ke buku yang ketiga Romo, yang kita di Bersama Sinunata, ya ini tentang menyusul celeng ya. Sikap pada diri manusia pastilah memiliki sikap celengan diri ya Romo. Kalau di sepeda pengetahuan saya membaca buku tersebut begitu. Lalu selain menuliskan dari lukisan-lukisan dari Joko Pekik itu ya Romo, menyusul celeng ini kenapa Romo sangat dekat sekali dengan celeng Romo? Karena kemarin ada sebuah celetukan bahwa, maaf Romo ya ini kalau menyinggung, Romo adalah Bapak Celeng. Yang Bapak Celeng, Bapak Celeng. Ya, begini, itu terjadi sekitar reformasi. Anda tahu pada saat itu Pak Pekik, Joko Pekik, pelukis rakyat ini menggambar celeng yang dipikul oleh rakyat dan rakyat bergembira. Celeng ini kepegang dan mati. Maka dijuduli oleh Pak Joko Pekik, pelukis itu lukisannya besar sekali, 3 kali 2 meter itu, sebagai berburu celeng. Dan itu sebenarnya adalah dalam bayangan kami semua ini lambang kejatuhan rezim Orde Baru.
Jadi celeng itu adalah simbol yang selama ini mencekam kebebasan, serakah dan sebagainya. Nah, dalam mitologi Jawa, celeng ini memang binatang yang disebut binatang andapan. Dan Anda tahu juga ada yang disebut pesugihan babi ngepet. Bagaimana kalau kita ingin serakah memakai kekuatan jahat, kekuatan setan, gampangnya begitu, untuk memperkaya diri gitu. Nah, terus ternyata ini yang terjadi. Nah, celeng ini sebenarnya sudah menjadi naluri yang ada di dalam diri bangsa kita, gitu loh. Tapi tertekan, hanya orang-orang tertentu yang bisa melukiskannya. Nah, ketika reformasi yang seharusnya mengarah kepada kebebasan itu baru kelihatan gitu. Begitu reformasi pecah, semuanya boleh, kelihatan sifat celeng manusia ini gitu. Korupsi tiap hari sampai sekarang kan, sampai bosen kita melihat berita itu betul-betul korupsi. Dan tadi dikatakan mengenai tuku pengharap-harap rakyat itu mengharap, tadi diberikan oleh Najib, dari Selawe soporo sesuk untuk 30, nek sok ora iso soporo 30 dari 35, mereka triliunan kayak begitu dimakan sendiri gitu ya. Dan ini kalau bukan celeng apa gitu. Jadi reformasi itu sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa dan juga dalam bahasa Porowali, miak warono itu rahasia keburukan yang dulu ditutup-tutupi itu sekarang dibuka, kelihatan semua gitu. Korupsi berjamaah kayak seperti, maaf, di DPRD pernah itu sampai saya juga membuat syair tuh, DPR kok koyo ruang kematian karena semua kesangkut kegeret itu korupsi semua, hampir 40 orang itu. Jadi nggak ada yang tidak begitu. Dan ini naluri ini untungnya kita sebagai paling tidak di dalam alam kebudayaan Jawa ada simbol yang menerangkan itu, untuk menerangkan keserakahan politik, keserakahan ekonomi kita itu dalam suatu simbol mitologi bernama celeng ini tadi gitu. Nah, itu sungguh-sungguh ada celeng yang berkeliaran. Dan ternyata reformasi yang seharusnya, reformasi kan pecahnya kebebasan, ternyata seperti tirai yang kita buka tadi, apa yang dulu terpendam ucul kabeh. Dulu kan susah gitulah, uculnya ini bisa jahat sekali juga gitu, menjadi celeng-celeng yang ngawur gitu, politik diperdagangkan dan sebagainya itu tadi. Jadi celeng itu ya kita memang susah sekali gitu, kecuali bisa menangkap, dan kita harus hati-hati. Jangan-jangan, makanya pada waktu pentas menyusu celeng itu Pak Mantep Darsono mementaskan wayang, dia menghadap ke kelirnya itu, terus dia menoleh wiyogonya itu ternyata sudah kita persiapkan pakai topeng celeng itu, terus keluarlah lengji lengpeh, celeng siji celeng kabeh itu. Maka kita jangan jumawa, di dalam diri kita pun ada itu percelengan itu tadi. Maka kalau kita mengatakan celeng itu seharusnya kita juga memberantasnya gitu loh, supaya. Tapi repotnya celeng kalau sudah bertumpuk harta itu sudah dia lupa bahwa dirinya celeng, dia menjadi orang yang sok suci, menjadi orang yang menjual agama, menjual kebijaksanaan politik, tetapi sebenarnya menjual masa depan. Tapi sebenarnya ini semua adalah bungkus celengnya tadi. Dan celakanya kita percaya. Nah, kalau politik sekarang membalik seperti ini, kita tahu sendiri bahwa kita pun harus hati-hati di dalam segala apa yang dikatakan baik itu. Kalau tidak tulus akan ketahuan sebagai yang jahat. Dan ini tidak bisa diterangkan. Untunglah kita mempunyai simbolik-simbolik religi, simbolik-simbolik kultural yang selalu mengingatkan kita akan hal itu. Karena celeng itu sendiri adalah sebenarnya bukan hanya binatang, tapi simbol. Karena
ada kancil ya toh, ada monyet, ada kupu-kupu, itu buat orang Jawa semua simbol, tapi juga ada celeng, ada macan. Makanya dalam wayang itu kan dunia hewan itu sering dipakai untuk mengilustrasikan dunia manusia ini. Jadi celeng kurang lebih itu, di dalam diri kita ini ada naluri celeng itu, dan kalau ini kita biarkan, kita bisa melihat itu koruptor, pejabat yang sudah nggak eling rakyat apa itu. Ini yang harus kita waspadai. Maka sebagai generasi muda, semoga bisa melebur itu dan selalu bisa memandang dengan kritis situasi percelengan yang ada di masyarakat ini. Oke, terima kasih Rama Sindu. Karya yang keempat yang diulas di Berani Goblok malam kemarin ya, ini bayang-bayang Ratu Adil kamu. Tidak bisa dipungkiri ya Romo, Ratu Adil kalau di sini adalah dari ramalan Joyoboyo ya. Nah, menurut Romo, yang dimaksud Ratu Adil ini apakah seperti yang tertulis di ramalan Jongko Joyoboyo itu, atau ada hal yang tersirat lainnya Romo tentang Ratu Adil itu? Ya, pertama mesti saya katakan sebenarnya sebagai masyarakat Kediri ini Anda sangat berdekatan atau berkewajiban atau bertanggung jawab dengan konsep Ratu Adil, karena lahirnya itu ya dari sini kan, itu katanya Prabu Joyoboyo itu gitu. Maka ada petilasannya, bahkan tadi saya sudah mengatakan dalam teks yang lebih modern itu setelah masuknya Islam, itu ramalan Joyoboyo itu dibuat oleh Syekh Maulana Ali Samsudin yang makamnya Mbah Wasih ya, ada di sini gitu. Itu ada di dalam penelitian saya. Nah, yang saya sendiri pernah ke Petilatasan itu, dan setelah disertasi itu selesai, saya bersama Dian juga mampir ke Mbah Wasih itu. Jadi begini teman-teman, ramalan Joyoboyo itu sebenarnya kita tidak bisa mengkonstruksikan bagaimana asal-usulnya. Joyoboyo dipakai hanya sebagai otorita yang memang karena anggapan mitologis dan historis menurut konsep-konsep Jawa, dialah yang berhak meramalkan, kurang lebih begitu ya. Ceritanya panjang, tetapi yang penting adalah bahwa karena ramalan ini, khususnya ketika petani Jawa abad 19 dan awal 20 termasuk pembentukan Serikat Islam Muda, itu sangat diwarnai cita-citanya dengan datangnya Ratu Adil, masyarakat ini menjadi lebih makmur. Tetapi harus Anda ingat, secara historis saya tidak bisa membuktikan Ratu Adil itu siapa. Maka Ratu Adil itu sebenarnya adalah semacam philosophy of hope, filsafat harapan atau teologi of hope orang Jawa. Dia konsepnya sejelas itu, mesianisnya, tetapi dalam bahasa Jawa gitu loh. Jawa dalam arti ini campuran, ada Hindu, Islam, Buddha, itu jadi satu di situ, menelurkan suatu konsep Ratu Adil. Tapi yang penting bahwa karena konsep ini terjadi perlawan-perlawan wong cilik yang luar biasa hebatnya, sampai pemerintah kolonial sendiri tidak bisa mengatasinya pada waktu itu. Bahkan merebaknya SI muda itu tergantung dari konsep Ratu Adil ini. Itu terbukti di dalam yang kita lihat di dalam sejarah. Maka sebenarnya Ratu Adil ini jangan dimentahkan menjadi sosok. Nanti kita keliru, Satrio Piningit ini siapa, kita mesti kecelek. Tapi bahwa dia sebagai harapan yang terus harus menerus diperdalam dan direfleksikan dan disesuaikan dengan realita, sehingga walaupun dia tidak ada, harapan ini tetap menyala dan kita makin mempunyai teori-teori yang mengokohkan secara sosiologis, antropologis maupun itu historis, ekonomis bahkan, tentang harapan. Harapan itu sebenarnya apa yang diinginkan di dalam konsep ini. Nah, ya buat saya yang paling jelas di dalam cerita atau filsafat Ratu Adil ini, makin kita mengharapkan Ratu Adil, sebenarnya
makin jelas keadaan kita sedang bobrok. Maka Jayabaya mengkonsepkan itu sebagai Kaliyuga, kalau bendu dan sebagainya itu. Bukan, jadi kalau iki bakal teko Ratu Adil itu berarti masyarakatnya sedang bobrok gitu. Maka itu sesuai dengan jalan pikiran filsafat Hindu yang kemudian diadopsi oleh pemikiran Islam awal ketika berkembang di Jawa itu tentang konsep mesianisme, Imam Mahdi dan sebagainya itu. Jadi kalau kita mengatakan Ratu Adil bakal teko itu sebenarnya sama saja situasi ini lagi enak-enak begitu. Tuh, Mas. Oke, makasih Pak Romo. Tepuk tangan untuk Romo. Baik, berbicara tentang Ratu Adil, Romo juga pernah membuat disertasi pada tahun 1992, lalu diterbitkan ulang di tahun 2024 dan diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Oke, sebelum menginjak pada sesi tersebut, ada satu tampilan dari teman-teman Mahanani. Kepada yang bertugas saya persilahkan untuk membacakan puisinya. Oke, dari Mas Akib. Tepuk tangan. Permisi Romo. Cek. Oh, baterai ya. Izin membacakan puisi dari panjenengan. Sebelumnya kemarin saya juga baca buku panjenengan yang berjudulnya Aburing Kupu-Kupu Kuning. Ternyata Jawa sekali isinya. Dan itu bagi saya ternyata kemampuan bahasa Jawa saya juga buruk amat gitu. Jadi saya perlu belajar bahasa Jawa lagi. Izin membacakan puisi panjenengan yang berjudul Senja Kuning Pantai Ikan, karya Romo Sindunata. Senja kuning pantai ikan terapung sampan anak nelayan. Di dayung duka lautan sulingnya sedih merintih-rintih, lengking gelepas napas-napas ikan. Senja kuning memanggil-manggil, perempuan tua bergegas menggigil-gigil. Turun dari kaki berlubang, dengan tenang rambut uban, jala dilempar tanpa amarah lautan. Gemetar hati anak nelayan, sudah kau lempar jalamu berulang-ulang, kenapa tak kau dapatkan ikan-ikan? Ikanku mati jadi tangis sulingmu, ibu, ku berikan ikanku padamu. Aku bukan ibumu, ibumu dalam sulingmu, terjerat dalam jalamu. Sampan anak nelayan jadi permadani wangi, terbang bersayapkan angin harapan mengheningkan gemuruh. Para nelayan yang menawarkan hidup dengan ikan, nak, kenapa kau jual jalamu dan bukan ikan-ikanmu? Jalaku dan bukan ikan-ikanku adalah hatiku. Kujual kegembiraanku, kujual kesedihanku, kujual kerinduanku pada lautan, pada ikan-ikan, padamu Tuhan. Sebelum senjaku ditelan malammu, sebelum pantaiku dihempas amarah pasang gelombangmu. 1994. Senja Pantai Kuning, Pantai Ikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Akib atas pembacaan puisinya dari buku Air Kata-Kata ya. Oke, menginjak pada sesi selanjutnya kita akan membicarakan sebuah disertasi dari Romo Sindu tentang pengharapan mesianistik masyarakat Jawa ya, yang diterjemahkan oleh Romo Sindu sendiri pada akhir 2023 ya Romo. Lalu diterbitkan ulang
di tahun 2024. Nah, di tengah-tengah kita ini sudah ada seorang penyunting buku tersebut, yakni Mbak Diah Vita, ya, dari majalah Basis. Mungkin dari Mbak Diah Vita bisa menyampaikan kesan dalam penyuntingan buku Romo yang berjudul Ratu Adil, Rama Jayabaya dan Sejarah Perawan Wong Cilik. Monggo, Mbak Vita. Maju saja Mbak Vita, monggo. Terima kasih Mas Alvin. Iya. Selamat sore teman-teman Mahanenian, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Ini tuh ucapan salam yang biasa disampaikan oleh para saminis, yaitu kelompok sedulur sikep di Blora Tepu, khususnya di kelompok Dhuwur yang ada dalam buku Romo Sindu Ratu Adil itu. Salah satu babnya menceritakan tentang gerakan Samin. Dan kebetulan tahun lalu kami Romo Sindu dan teman-teman dari Basis sempat ke kelompok Dhuwur bertemu dengan para Saminis yang masih menjalankan laku seperti buyut-buyut mereka itu, juga sempat nyekar ke makamnya Surengkrek, ada juga disebut dalam disertasi Romo Sindu. Jadi seperti perjalanan tahun lalu itu seperti mengonfirmasi kembali apa yang ditulis Romo Sindu 30 tahun yang lalu di Jerman tanpa bertemu narasumber aslinya. Alhamdulillah ternyata cocok. Gimana kalau nggak cocok? Langsung berbincang-bincang dengan buyutnya gitu kan. Itu sekilas tentang buku Ratu Adil. Saya kan sedikit bercerita sambil duduk aja nggak apa-apa ya. Ada kerpeannya dan beberapa buku mungkin perlu saya perlihatkan juga karena masih berhubungan dengan disertasi Romo itu. Jadi kalau tadi Romo sudah sempat menyinggung tentang isi disertasinya Ratu Adil itu sendiri, saya akan sedikit berbagi tentang kesan dan pengalaman saya selama sebetulnya menyunting itu terlalu berat ya. Saya hanya mencoba membantu merapikan tipe-tipe yang ada dalam penerjemahan oleh penulisnya sendiri. Jadi perjalanan buku Ratu Adil ini dimulai dari studi doktoral Romo Sindu pada tahun 86 sampai 92 di München. Kemudian setelah 92 selesai disertasinya, baru setelah 30 tahun kemudian di Jogja, Romo menerjemahkannya sendiri. Dan memang sepertinya tidak bisa diterjemahkan oleh selain Romo, karena kalau kita baca ini tahulah ya kenapa itu tidak bisa diterjemahkan oleh orang lain, karena ya stylenya nggak akan dapat gitu, vibes-nya itu nggak dapat, akan gagal gitu ya. Jadi 30 tahun kemudian baru dikerjakan penerjemahannya oleh penulisnya sendiri, oleh doktornya sendiri. Dan pengerjaan penerjemahannya itu juga cukup unik karena mungkin dimulai sekitar akhir 2023 ya Romo ya. Dan sebelum tuntas seluruhnya karena lumayan ya isinya, jadi biar bisa cepat prosesnya pada semester pertama 2023 itu ketika Romo menerjemahkan baru dapat sekitar setengah gitu sudah diserahkan ke saya untuk disisir gitu, mungkin ada typo-typo atau apa gitu. Sementara Romo melanjutkan setengah buku berikutnya. Jadi paralel, selama itu juga ilustrator seniman Budi Ubruks itu juga sudah mengerjakan proses ilustrasinya. Itu juga hasilnya nanti jadi pameran tersendiri karena ada sekitar 40-an drawing, kemudian ada 8 lukisan dan beberapa diantaranya ukurannya gigantik yang 4 x 2 meter gitu. Dan semuanya bisa kita lihat di sini dalam buku ini ilustrasi karya seniman Budi Ubruks. Jadi dalam 1 tahun itu kita kerja paralel
penerjemahan, baik itu penerjemahannya, kemudian penyuntingannya atau penyisiran typo, kemudian penggarapan ilustrasinya oleh seniman Budi Ubruks. Nah, sebetulnya pada awal ketika saya menerima tugas untuk membantu merapikan penerjemahan ini, lumayan keder ya. Lah, ini disertasi yang bahasa aslinya Jerman. Sementara siapalah saya gitu ya. Master pun bukan gitu. Dan terus terang gentar saya. Tapi di luar dugaan, ketika saya membaca, mau nggak mau kan saya harus membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf gitu kan, semuanya. Ternyata di luar dugaan saya, ini tuh buku yang boleh saya bilang keterbacaannya tinggi. Keterbacaannya tinggi itu dalam arti mudah, tidak sesulit itu yang saya bayangkan ketika harus membaca buku filsafat. Ini buku filsafat, disertasi, tapi saya membacanya itu mungkin nggak terlalu effort gitu ya, istilah sekarang itu. Jadi seandainya itu effort, mungkin saya nggak bisa juga menyelesaikan dalam waktu setengah tahun itu sampai jadi buku terbit pada awal tahun 2024 gitu. Nah, itu masalah readability. Mungkin tadi sudah disampaikan juga dalam sesi fun fact ya oleh teman-teman, testimoni bahwa bahasa yang dipakai oleh Romo Shindu itu begitu indah, tapi sekaligus juga nggak sulit untuk dipahami gitu. Jadi indah sekaligus lugas dan sederhana. Nah, kalau saya bayangkan itu mungkin ciri-ciri tulisan yang dibuat oleh wartawan sekaligus sastrawan. Dan contohnya nggak cuma Romo, kalau saya boleh berbagi ya, saya merasakan hal yang sama dalam tulis buku cerita-ceritanya Hemingway atau Marquez atau Mokhtar Lubis. Itu kan mereka punya background sama sebagai wartawan sekaligus sastrawan. Itu cirinya ya seperti itulah. Kata-katanya itu, kata-kata yang digunakan itu kata-kata dasar. Kalimat-kalimat itu sederhana, nggak yang panjang-panjang rumit-rumit gitu. Dan karena mereka adalah penulis novel yang mau nggak mau menuliskannya dengan indah, ya ada kesan indah tuh tetap ada gitu. Kita bisa bandingkan dengan misalnya tulisannya Romo Mangun atau Marka yang beda kan, kesannya beda. Romo Mangun tuh panjang gitu, kita cukup effort bacanya, sama-sama indah, cuman hanya masalah karakteristik aja, karakteristik dari tulisan. Itu yang ada dalam buku-buku tulisan Romo Shindu itu seperti yang khas dimiliki oleh wartawan sekaligus sastrawan itu tadi. Mungkin yang lainnya ya Romo adalah karena dia mengambil studi filsafat ya, dia adalah ahli filsafat dan kemudian rohaniawan juga gitu. Jadi masalah readability ini, keterbacaan ini juga kita bisa baca seperti mungkin udah dibaca sama Mas siapa tadi tentang teori kambing hitam René Girard. Itu kan juga saya sempat juga menyisir naskah cetak ulangnya sebelum dicetak ulang, jadi saya sisir juga typonya. Dalam bayangan saya itu buku pesawat itu enggak pasti sulit lah, tapi ternyata teori kambing hitam René Girard yang disampaikan ulang oleh Romo Shindu itu begitu enaknya dibaca gitu. Saya sendiri juga nggak nyangka bahwa buku filsafat bisa ditulis secair itu gitu, apalagi ketika membedah contoh-contoh novel-novel sastra klasik ya, itu nyaman sekali bacanya. Saya sampai bisa ya filsafat dituliskan seperti ini gitu. Jadi itulah salah satu tulisan atau buku yang dibuat oleh Romo Shindu itu kenapa kita bisa enak membacanya sekaligus terasa keindahannya, yaitu tadi keterbacaannya itu tinggi seperti itu. Kemudian yang berikutnya sebetulnya masalah keterbacaan ini tidak langsung terpikir oleh saya, itu terpikir baru setelah ketika ada salah seorang peserta di sekolah basis di Omah Petro itu menanyakan ke saya, Mbak, ini buku Ratu Adil itu apakah ketika dari bentuk disertasi ke bentuk buku yang populer seperti ini memerlukan banyak penyuntingan, karena kita kan tahu sebetulnya banyak sekali ide-ide yang cemerlang, bagus ada dalam karya ilmiah para akademisi kan, entah itu skripsi, entah itu tesis, entah itu disertasi gitu kan. Tapi ketika itu harus ketika itu perlu disampaikan kepada awam yang tidak terlalu akademis gitu ya, itu effortnya setengah mati kan, karena
entah kakulah, entah terlalu bahasanya yang digunakan itu tidak familiar oleh telinga pembaca gitu kan. Nah, dia mengajukan pertanyaan seperti itu, barulah saya terpikir, oh iya, seandainya saya harus mengubah banyak bentuk penerjemahan Romo agar bisa lebih mudah dibaca oleh kalangan awam, pasti saya nggak akan bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan. Kenapa itu bisa selesai dalam waktu 6 bulan? Justru karena saya nggak mengubah apapun, sedikit pun dari bentuk awalnya Jerman. Kenapa saya bisa seyakin itu? Karena mau nggak mau, meskipun saya tidak bisa berbahasa Jerman, saya pegang, sayang sekali saya lupa bawa disertasi yang dalam bahasa Jermannya, saya pegang juga gitu kan. Jadi meskipun saya hanya menyisir typo atau apapun istilahnya, saya tetap harus meyakinkan diri saya sendiri bahwa tidak ada kata atau kalimat atau paragraf yang tertinggal atau mungkin tertukar tempat. Karena Romo juga berpesan jangan sampai footnote pun, catatan kaki pun nanti tidak sesuai gitu. Karena pertanggungjawabannya berat. Karena bagaimanapun cair dan populernya buku ini setelah jadi, ini tetap suatu karya ilmiah gitu. Jadi Romo sangat mewanti-wanti agar jangan sampai ada yang kelewatan gitu. Jadi ketika saya memeriksa itu, saya pegang buku bahasa Jermannya dan saya membacanya, menelitinya kata per kata, kalimat per kalimat, dan paragraf per paragraf. Dan saya pastikan tidak ada yang diubah atau entah dibagus-bagusin, entah atau dikurangin atau diapain oleh penerjemahnya. Itu benar-benar asli persis seperti versi Jermannya. Hanya saja mungkin yang terjemahan ini ada ditambahkan puisi. Di depan itu kan ada puisi tentang Ratu Adil, itu di aslinya bahasa Jerman tidak ada. Kemudian epilog yang itu lokalitas sekali, yaitu juga tidak ada ditambahkan. Dan tentu saja ilustrasinya di yang versi asli bahasa Jerman tentu belum ada ilustrasi dari Budi Ubrux gitu. Jadi setelah itu saya malah kepikiran gini, seandainya saja karya ilmiah yang ada di kampus-kampus yang dibikin oleh akademisi itu bisa dibuat secair ini gitu ya, mungkin saya sebagai yang non akademisi gitu ya, mungkin bisa lebih pintar sedikit gitu ya baca apa yang sudah dikerjakan mereka di Menara Gading gitu ya. Jadi mengurangi gap antara mereka yang bekerja di Menara Gading dengan saya yang di Comberan nih. Itu jadi saya kepikiran seperti itu malahan setelah mengerjakan buku Ratu Adil ini gitu. Kira-kira bisa nggak ya teman-teman di sini, kan mungkin banyak yang masih kuliah ya. Saya tuh membayangkan ini tuh jadi kayak standar baru penulisan karya ilmiah gitu loh. Gimana caranya karya ilmiah tuh tetap, meskipun dia, jadi gini, karya ilmiah tuh pasti berdaging, ya nggak sih? Orang-orang sekarang tuh istilahnya, oh daging semua ini, daging semua. Tapi untuk pembaca awam seperti saya tuh butuh darah. Saya tuh butuh darah dalam tulisan yang menggerakkan saya gitu loh, yang bikin saya ya mungkin berhenti sebentar untuk ngelamun gitu, kok bisa yang kayak gini, tapi sekaligus juga bikin saya tetap bisa maju terus sampai menamatkan 600-an halaman gitu, kayak gitu. Jadi memang daging aja tuh nggak cukup kalau buat pembaca itu, tulisan tuh harus ada darahnya. Darahnya itu apa? Kalau di buku Ratu Adil ini saya bisa bilang karakter-karakternya itu hidup, dihidupkan oleh penulisnya gitu. Bahkan saya sempat curiga ketika membaca awal-awal gitu, kok ini seperti novel banget ya, ini disertasi beneran atau novel sebetulnya. Karena sebelumnya kan Romo sudah nulis Anak Bajang ya, jangan-jangan dia ngarang-ngarang nih yang ada di sini. Baru setelah saya ke Jogja untuk mengonfirmasi beberapa yang saya koreksi, Romo menunjukkan pada saya referensi-referensi. Saya itu sempat numbering di sini. Kalau di sini referensi nggak ada angka, nggak ada nomornya kan, nggak ada pengurutan nomor kan. Tapi ketika saya iseng-iseng numbering itu sekitar 500-an referensi yang digunakan Romo untuk disertasi ini. Itu masih disimpan oleh Romo, referensi-referensi itu, arsip-arsip itu masih disimpan oleh Romo. Dan ketika saya meragukan ini bener Romo gitu, dia tunjukkan bahwa ada memang percakapan-percakapan yang rasanya absurd, kayak karangan tuh ada dalam bentuk berita acara, mungkin pemeriksaan oleh pejabat kolonial ke masyarakat, orang-orang yang dituduh kayak Saminis kayak gitu kan, ada semua ternyata. Dan bisa loh
karya ilmiah itu ditulis seenak ini gitu, secair ini gitu. Jadi itu harapan saya sebagai pembaca awam ya, seandainya ini bisa jadi standar baru penulisan karya ilmiah. Semoga teman-teman yang mungkin sekarang sedang menggarap entah skripsi, tesis atau disertasi, bisalah sedikit-sedikit belajar ya, tipis-tipis ngintip apa sih yang membuat buku ini. Dalam 1 tahun dicetak 3 kali. Bayangin, buku 600 halaman disertasi, bukan novel ya. Dicetak 3 kali. Karena apa? Orang-orang yang membaca itu biasanya akan membagikan ke temennya yang dia tahu sama-sama suka buku ini gitu. Kamu harus baca buku ini. Dan saya memang selalu menganjurkan, terutama anak-anak sejarah atau teman-teman filsafat, itu kayak jadi buku wajib gitu loh. Selain isinya juga cara menuliskannya, terutama cara menuliskannya, karena saya yakin orang pintar tuh banyak, yang belajar sulit-sulit tuh banyak, tapi terus apa gunanya kalau orang lain nggak tahu gitu loh, cuman kamu tok yang tahu, terus apa gunanya gitu loh. Jadi itu kan harus disampaikan gitu, harus disebarkan gitu. Nanti kalau nggak gitu kan kalian akan dihisap nanti di akhirnya kejauhan ya. Ya kira-kira kayak gitu lah. Saya jadi mengharapkan tulisan ilmiah tuh, kalaupun nggak bisa yang mendekati lah, mencoba lebih cair lagi ketika menuliskan pikiran-pikiran yang ilmiah atau saintifik, menjadi lebih populer atau enak dibaca minimal. Itu kesan saya selama menyunting buku Ratu Adil. Kemudian yang berikutnya, kesan saya berikutnya, saya itu sempat berkomentar bahwa Ratu Adil ini adalah mungkin ya bisa dibilang magnum opusnya Sindunata. Kenapa? Karena menurut saya di sini itu bisa terasa semua kemampuan menulis seorang Sindunata, baik dia sebagai wartawan atau jurnalis, ataupun sastrawan, ataupun juga sebagai rohaniwan atau agamawan, sekaligus ahli filsafat. Pembaca pasti akan menemukan semua unsur itu di dalam buku ini. Dan terutama dalam hal kewartawanannya ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah membaca kumpulan featuresnya Romo Sindu di Kompas, itu sudah dibukukan jadi pentalogi. Ada yang pernah membaca belum buku ini? Ya, ini pentalogi featuresnya Romo Sindu selama di Kompas. Ini sebetulnya buku jadul, tapi oleh para jurnalis itu digunakan sebagai salah satu referensi untuk menulis kan laporan atau cerita dari lapangan secara sederhana dan sekaligus bisa kedalamannya itu dapat, tapi enak dibacanya juga dapat gitu. Itu. Jadi menurut saya buku Ratu Adil ini sebenarnya ada kelanjutan dari tema-tema yang sudah digarap Romo Sindu selama jadi wartawan. Jadi ketika kita membaca Mbah Suro Engkrek, Mbah Suro Sentiko, Sebelum Miran, siapa yang ada di sini, Kiai Kasarmin, itu saya jadi teringat Mbah Setro, Nenek Aminah, siapa yang ada di dalam features Romo gitu. Cuman karena dia ya sedang menyusun disertasi, maka dia dekati juga dari sisi filsafat dan sejarahnya. Kira-kira begitu kesan saya dari buku Ratu Adil selama saya menggaulinya selama hampir 1 tahun. Semoga bisa dirasakan juga oleh teman-teman ketika membaca buku ini. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah penelitian teman-teman ya, penelitian yang hebat ya. Oke, ada karya baru dari Romo Sindu ya? Sebetulnya ini baru akan soft launching nanti tanggal 8. Jadi teman-teman di sini tuh kayak dapat free selesai gitu ya. Tahu apa buku Romo apa yang segera akan terbit. Jadi ini kebetulan juga di Kediri yang Jatim banget gitu ya, pasti familiar dengan ludruk ya, ludrukan. Jadi buku terbaru Romo tuh nanti temanya tentang ludruk. Ada 2 buku. Sebetulnya yang satu ini cetak ulang. Kalau teman-teman pernah baca Ilmu Geletek Prabu Minohe tentang perjalanan berkeseniannya Kartolo dan teman-teman. Nah, ini tapi ada tambahan sedikit sesuai dengan data yang terbaru. Kemudian yang ini benar-benar baru. Ini adalah kumpulan tulisan juga Jula Juli. Yang ini karangan Romo sendiri.
Jadi jangan khawatir meskipun beliau bermukim di Jogja sekian lama sebagai arek Batu, arek Jatim, dia tetap Jatim banget. Dia di sini ada 29 Juli karangan Romo, kemudian juga esai-esai tentang seniman, perjalanan seniman-seniman ludruk, baik itu yang tradisional klasik sampai yang modern gitu. Jadi kalau teman-teman di Jatim kayaknya relate banget ya untuk membaca ini, karena kalian akan makin mengenali Romo bukan sebagai ahli filsafat, bukan hanya Romo sebagai agamawan, sastrawan, bahkan wartawan bola ya. Tapi dia juga bisa ngeludruk gitu. Gitu Mas bocorannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih bocorannya ya. Dari buku yang baru tadi ya, yang judulnya Jilo Juli, Mbak Dian, boleh Romo. Mungkin ada satu bait yang bisa dibacakan atau dinyanyikan, Romo. Monggo. Teman-teman, saya sebagai pencinta ludruk itu waktu masa kecil mempunyai kenangan yang dalam, dan pada waktu saya wartawan saya sempat membuat reportase mengenai beberapa tokoh ludruk. Terus ketika saya makin dekat dengan Mas Kartolo, itu saya di samping di dalam ilmu geledek ini menyiapkan hitungan-hitungannya, menyajikan hitungan-hitungannya. Di sini saya menulis sendiri hitungan-hitungan. Ada tadi Dian sudah mengatakan beberapa. Jadi baik Mocopat maupun Jula Juli itu jangan dilupakan. Itu saya mengatakan itu sastra Jula Juli, maka buku ini saya juduli Opo Jari Tekek Sastra Jula Juli. Jadi urip ini opo jari tekek wae, orang kecil lagi ya, kalau sudah kadung bingung wis opo jari tekek siji loro telu gitu. Gitu. Itu setiap Jula Juli dibuka, muka-muka saya selalu mempunyai kritik ya. Ludruk itu spiritnya kritik itu, lebih-lebih di daerah yang kuat itu asalnya kan Jombang ya. Jombang, Jakarta, Surabaya, Malang, saya kira di Kediri pun pernah ada, karena Mas Kirun itu dari Madiun pun itu juga tokoh ludruk. Jadi ini juga saya kira istilahnya dari Kediri, cekek ngelekek gitu. Jula Juli cekek ngelekek. Manuku podang senengane pecel, bakulan gedang awakku pegel, tiwas dandan celonoan jin kandel, cewek semayan milih ulek-ulek sambel. Aduh dudu cek apese, utune copot keloloten glali, omongane mecodot kakean janji. Jadi itu lalu dimulai saya mengatakan mengenai yang saya mulai dengan Jula Juli dangdutan aja ya tuh. Nek biyen tarik tambang, nek saiki tumtuman tambang. Tambange negara ditung sembarangan, koyo mek ngedum kacang. Agustusan daftar tarik tembang, siap-siap gawe kaos lengan panjang. Dadak lombane dibatalkan, jare tambange wis entek dibagi-bagikan. Tuh ya, apa namanya, pupu papa yo papa pupu, bakulan lumpia yo bakulan tahu,
seneng lantur ngomongan susu bareng ditakoni gak gelem ngaku. Pupu papa yo pupu papa, mama bilang sama papa, pilih paha atau dada. Papa minta para-para, pagar liar di Teluk Naga, tidak tahu yang masang siapa. Siapa terkena virus pupu papa, pura-pura tidak tahu apa-apa. Manukku mutung kurang roto, pikirku bingung plonga-plongo. Timbang nganggur balik nang Solo, aku nungkang nyambi dodol bakso. Bakul dodol sandal teklek, melok judol duitku entek. Uripe poleh opo jare tekek, pikire ketun cekek gleke. Yukin tenumbah umbah kutang, nyuwun pangapunten nek kula nglambrang. Moga-moga Anda bergembira dengan apa yang Anda punya bulan Juli dan sebagainya. Oke, terima kasih Romo. Sebuah perspektif. Sebelumnya saya tadi mau mengatakan sebenarnya Dian ini seorang penyunting yang sabar. Setiap kali naskah juga ini dia dengan telaten menyuntingnya karena menyesuaikan ejaannya sebisa-bisanya dan sebagainya. Jadi saya serahkan pada dia. Maka sejak lama dia juga yang banyak membenarkan tipe anak bajang. Waktu cetak ulang pada tahun-tahun pertama kali saya kenal dengan dia. Jadi memang banyak hal tadi sudah diceritakan proses terjadinya buku Ratu Adil tadi. Terima kasih. Nyonengke sekali pemikiran liarnya Romo Sindu ini. Oke, untuk memperlengkap serasian pada hari ini ya, saya minta dua penanggap atau dua penanya. Mungkin ada dari teman-teman. Jika ada, saya persilahkan. Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan Mas Hanafi dan Mas Aris ya. Dari Mas Hanafi dulu ya. Selamat sore. Terima kasih Romo Sindu Rahilpun Meritang Kediri. Sebenarnya ketika kemarin membaca novelnya Romo Sindu, pikiran saya itu seperti terbawa ke histori, ke sejarah atau cerita mitologi di era-era zaman kerajaan, era ketoprak, bahkan setelah ketoprak pun juga ada. Tapi yang menarik adalah ketika mitologi itu, mitologi yang kita anggap misalnya itu suatu yang mungkin tahayul, suatu yang tapi bisa diilmiahkan dalam sebuah novel, bisa diilmiahkan dan bisa diterima dalam nalar kita sebagai orang modern. Tentunya itu suatu hal yang memang menjadi nilai sangat menarik ya di kehidupan saat ini ya, dalam realitas saat ini. Jadi sebuah mitos-mitos, contohnya dalam mitos tadi, mitos di Kediri, di Ratu Adil tadi, bisa diejawantahkan atau bisa dijelaskan, dijabarkan dalam bentuk novel yang sedemikian sedemikian detailnya, bukan detail, saya bisa diterima di kalangan bawah atau wong cilik tadi ya, di kalangan wong cilik tadi. Dan saya sebagai pembaca yang kategori pemula ataupun pembaca kategori wong cilik itu juga bisa menangkap itu tadi. Peran saya adalah sebenarnya cerita-cerita tadi yang diambil dari nilai dari warisan leluhur nenek moyang kita tadi itu sebenarnya apakah memang pengarap-ngarap Romo sendiri terhadap kebudayaan lokal kita untuk diangkat di era saat ini ya, untuk menaikkan lagi. Karena biar bagaimanapun kan warisan leluhur itu memang harus kita uri-uri ya, tidak uri-uri terus. Masa sih warisan moyang kita yang begitu luhur tidak mampu bersaing di era saat ini. Dan walaupun
walaupun tadi itu cerita tahayul mistis tapi bisa diilmiahkan tadi, diilmiahkan. Jadi apa yang mendasari Romo sering mengangkat kayak mitos cerita tahayul ini dalam sebuah novelnya? Apakah memang ada kaitannya sejarah dengan Romo sendiri atau memang ada kaitan spiritualitas di situ ya? Apakah memang ada nilai-nilai spiritualitas juga dalam cerita tersebut? Iya, terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Mas Hanafi. Langsung respon Mas Romo, monggo. Iya, bisa. Jadi mitologi itu, Mas, saya kira yang namanya mitos itu adalah pengetahuan juga gitu. Jadi lebih-lebih di dalam masyarakat yang niraksara atau dulu itu cara mengungkapkan sesuatu itu adalah di dalam mitos-mitos tadi. Tidak bisa secara ilmiah dan tidak bisa secara rasional. Nah, maka jangan menyepelekan mitos, karena di balik mitos itu ada suatu pengetahuan yang dalam sekali dan bahkan melebihi pengetahuan rasional atau data-data historis gitu. Nah, kadang-kadang kita dalam hal sejarah misalnya, Babat itu lebih mempunyai nilai-nilai imajinatif untuk membayangkan sejarah dan memberi, kalau istilahnya dia berarti darah di dalam daging, daripada hanya sekedar data-data historis. Maka saya tidak ingin mitos ini berhenti, tetapi dia terus hidup dan memberikan suatu inspirasi yang tidak bisa diberikan oleh data-data murni atau fakta-fakta sejarah yang murni, yang apa adanya. Murni aja sering dimanipulasi. Kalau mitos itu interpretatif, sehingga sejarah pun bisa lebih imajinatif menggarapnya gitu. Karena kalau tidak, sejarah kan kehidupan. Kalau kehilangan imajinasinya, dia repot juga, bukan untuk penyelewengan ya, tapi untuk menghidupkan. Maka mitos-mitos kita ini luar biasa, seperti tadi Celeng dalam Putri Cina, terus dalam lakon-lakon Ketoprak atau lakon-lakon Ludruk, semuanya itu ada. Bahkan kalau di dalam sejarah agama-agama itu serat-serat Ambio Tapel Adam itu juga bagaimana orang Jawa menyerap semua ajaran-ajaran Islam ke dalam bahasanya, dan itu jauh lebih kaya untuk dibayangkan, karena pada waktu itu mereka kan tidak mempunyai pengetahuan kecuali kearifan lokalnya, dan dengan kearifan lokal ini mereka mencerna sehingga apa yang dicerna itu menjadi makin bertumbuh. Maka istilah saya, baik agama Kristen atau agama Islam atau agama saja, kalau mengakarnya pada kebudayaan setempat, pada kearifan setempat, itu pasti akan lebih ngeremboko, lebih khas, karena agama Kristen yang tertanam di sini itu tanah Indonesia ini kan lain dengan tanah Israel atau tanah Barat ya, dia mestinya ya tumbuh di sini. Demikian pula Islam. Karena itu teman-teman Muslim pun lebih-lebih, katakan maaf, dari teman-teman Nahdlatul Ulama itu sangat memberikan kesempatan ini karena memang tidak jatuh ke tanah kosong, ke tanah yang memang sudah mempunyai kesuburan, humiditas tertentu, humusnya juga lain, iklimnya juga lain. Maka itu banyak sekali mitos-mitosnya. Maka janganlah sampai kita menghilangkan itu, karena itu makin menambah sebenarnya suatu kekayaan. Dan saya dalam disertasi itu antara lain juga menulis mengenai, tadi disebut di dalam perjalanan dari Batu ke sini ada teman yang membuat mengenai Tuan Kolen, itu agama Kristen yang berkembang di Ngorong, itu malah subur sekali karena pada waktu itu mengakomodasi banyak kebijaksanaan setempat gitu. Malah agama Kristen yang disebarkan dengan kemurnian total itu tidak terlalu berkembang.
Tapi Tuan Kulon lalu nanti dilanjutkan oleh Kiai Sadra, Ibrahim Tunggul Wulung itu menyerap kebudayaan-kebudayaan lokal. Jadi mitos itu sendiri sungguh suatu pengetahuan, jangan disepelekan, dan kalau kita telaten untuk menghidupinya dan merasa-rasakannya akan memberi pengetahuan yang luar biasa banyaknya juga di segi etis maupun moral, tidak hanya pengetahuan. Oke, makasih Romo. Ada respon Mas Hanafi? Ya, terima kasih. Dengan begitu artinya saya pun juga tercerahkan. Artinya memang dari kearifan lokal ini saya juga banyak belajar untuk lebih menghargai warisan leluhur nenek moyang kita. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hanafi. Tepuk tangan untuk Mas Hanafi. Oke, selanjutnya Mas Aristofiro, saya persilahkan untuk menyampaikan. Terima kasih. Sugeng siang setengah sonten Romo Sindu. Saya itu ingin bercerita sedikit tentang keinginan saya untuk bertemu dengan Romo Sindu. Itu dimulai dari akhir 2019 sampai awal 2020 ketika saya masih jadi barista di Pandenaran, Barat Pondok Pandenaran. Saya main-main ke rumah Petro, berharap bisa bertemu Romo Sindu hampir 3 kali. Namun justru saya tidak menemukan beliau di Jogja, di Sleman. Dan alhamdulillah pengharapan saya sebagai wong cilik itu akhirnya bisa mempertemukan saya dengan Romo Sindu dari undangan Mahanani di siang setengah sore ini. Alhamdulillah. Dan sebenarnya saya kurang banyak membaca tentang karya-karya Romo Sindu, tapi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan ketika saya membaca beberapa kata pengantar, bukan kata pengantar ya, daftar isi, malah hanya daftar isi. Jadi cara baca saya itu hanya membaca mukadimah kayak Gus Dur untuk kemudian saya imajinasikan sendiri dan interpretasikan sendiri tentang keberadaan sosok Konrad Lorenz Kulen di Ngoro. Kebetulan saya SMA-nya di SMA Negeri Ngoro di jurusan bahasa kelas 3, dan waktu itu bahasa yang diajarkan adalah Deutsch. Dan apakah Romo masih sprechen Sie Deutsch till now, Romo? Dan yang ini saya tanyakan itu adalah keberadaan unsur mesianisme yang dibawa oleh Konrad Lorenz Kulen atau Tuan Tuo kalau orang Ngoro menyebutnya. Karena hari ini saya dengan teman-teman ingin sekali mulai membangun kota kecil Ngoro itu dari sosok Tuan Tuo itu sendiri, Tuan Golen, dengan mencoba untuk mengangkat unsur-unsur inklusivisme Tuan Tuo, pemikiran inklusif, pemikiran moderat, dan bahkan pemikiran sinkretisme beliau saat beliau sebagai kepala desa. Kalau nggak salah saya membaca di mukadimah bukunya Lavel Sadra, ada sedikit cuplikan tentang Tuan Tuo ketika Sadra pernah bertemu dengan beliau, Raden Abbas, saat pasca nyantri dari Ponorogo sebagai Muslim, kemudian nyantri di Jombang tahun 1830-an kalau nggak salah, atau sebelumnya. Sehingga asumsi saya itu bukan Tebuireng. Jadi ada pesantren yang lebih tua dari Tebuireng di Jombang. Sehingga ketika lebih ke timur lagi mungkin berjalan kaki atau gimana, ketemu dengan kampung Kristen Jawa Wetan terbesar, pusatnya di Mojowarno.
dan sampai ke selatan mungkin untuk sekedar bertemu dengan Konrad Laurentius itu ada pengharapan dari masing-masing perjumpaan itu ketika saya mencoba untuk membaca itu dan mencari data-datanya hingga hari ini, menemukan banyak koresponden, banyak teman yang akhirnya memberikan jalan terang saya untuk meneliti Kulon lebih jauh. Terakhir saya mendapatkan buku dari Pendeta Gideon dari di GKJW Malang, Baliwiata, berjudul Patunggilan Kanyawiji, tapi belum sempat saya baca, dan itu semakin memantik saya untuk menguak sisi mesianisme yang diajarkan oleh Tuan Tuo. Mungkin Romo bisa sedikit menjelaskan di poin yang ada di salah satu bab di disertasi Romo itu tentang sosok Kulon itu sendiri. Itu yang saya bisa utarakan. Mohon untuk bisa mendapatkan jawaban dari Romo. Terima kasih. Terima kasih Mas Aris. Oke, silakan Romo. Ya, yang catatan pertama, Tuan Kulon itu dianggap bid'ah oleh agama Kristen resmi, ya. Jadi jemaahnya disingkirkan, tetapi justru berkembang karena pada waktu itu orang-orang saleh dari Surabaya yang Kristen murni itu menganggap agamanya Kulon ini bukan agama Kristiani, agama Jawa begitu itu. Nah, tetapi seluruh yang mengherankan bahwa di Ngoro itu tidak ada maling, beras itu ditaruh di depan pintu, ya sudah, semuanya tidak ada yang ngambil gitu, semuanya kecukupan panjang punjung Lojinawi atau Ijo Royo-royo. Nah, dia itu setiap ibadat minggu pulang, sebelum umatnya pulang itu ada wayang ya, lakon wayang itu. Jadi dia mengonsep jemaatnya seperti yang dituturkan di dalam wayang, kanu negoro panjang punjung Lojinawi, ya, subur makmur apa yang dinandur sarwo dadi dan sebagainya itu. Lalu dia juga mempunyai ibadat terhadap Dewi Sri menghadap ke Semeru dan selalu memuji keluhuran alam karena Dewi Sri ada Dewi Padi yang itu, dan di sini dia mencampurkan doa Bapa kami gitu. Berilah kami rezeki pada hari ini itu dalam kaitan itu gitu. Jadi saya selalu berpikir begini, pohon buahnya itu dilihat dari pohonnya gitu. Kalau buahnya baik, mosok pohonnya keliru ya. Kalau sejahtera diakui oleh pemerintah kolonial Binal Stur pada waktu itu bahwa ini maju desa ini di bawah Tuan Kulon itu. Tapi setelah agamanya diobrak-abrik dan dia dimurnikan, ya kacau balau lagi gitu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana agama dihayati betul, tidak dengan fanatik tapi dengan kaitan agama lokal, dengan kaitan kebijaksanaan lokal, tetapi tetap dalam pikirnya mungkin ini tetap Kristiani gitu. Tapi di mata agama resmi tidak boleh, maka orang-orang Kulon itu disisihkan di Mojowarno kalau tidak keliru, menjadi suatu komunitas tersendiri, malah steril dan tidak bisa apa-apa. Padahal di sana dia bisa. Nah, ini sebenarnya justru seperti para wali itu juga yakin bahwa Islam yang kami terima itu harus kami suburkan dengan kebudayaan di sini. Maka seperti di Demak itu masjid tetap dalam seperti Menara Kudus apa itu ya, masih tetap gitu. Karena ini kebijaksanaan alami yang nganggo rasa begitu Mas ya. Nah, saya pikir agama itu juga harus dipikir dari rasa juga, bukan rasional dan dogmanya apa.
rasa saya itu gimana? Masa kalau saya yakin agama saya ini benar, terus yang bertahun-tahun sudah hidup di depan saya, itu saya anggap tahyul gitu ya. Kan tidak bisa kan? Mereka hidup dengan itu, penjiwaannya, dengan seluruh rasa syukurnya terhadap alam, terhadap mitos Dewi Sri dan sebagainya. Masa itu omong kosong semua, kan tidak bisa kayak gitu. Nah, bagaimana kita berinteraksi supaya kita melihat sesuatu itu bukan hanya dari dogma ajaran, tapi juga benar atau salah, tapi juga rasa ini loh, mapan pora begitu. Nah, agama saya kira mesti di sini. Jadi kalau Anda mau menghidupi spirituan kulen itu tadi rasa itu loh. Dia seorang Belanda loh. Dia turunan Belanda, tetapi dia merasa bahwa dia hidup di sini karena itu dia menghasilkan suatu agama yang kayak begini. Tetapi tidak berumur lama, tapi karena pada waktu itu agama identik dengan kekuasaan. Ini dia dianggap menyeleweng, lalu pemerintah Belanda memakai kekuatan agama yang murni untuk meniadakan ini. Ya serba repot ya sekarang. Jadi maka kemurnian ajaran itu kita pun juga harus waspada begitu. Mana yang manfaat untuk kehidupan dan mana yang tidak, itu juga harus kita teliti. Tidak kok terus ini benar atau tidak. Buktinya pada waktu itu kaum Kristen di Surabaya nggak berkembang seperti di Ngoro ini. Jadi saya kira itulah kearifan dan kebijaksanaan lokal yang saya kira, maka Kediri dan sekitarnya ini kaya dengan itu semuanya. Moga-moga Anda mendapat inspirasi, karena misalnya di Gunung Kelut ini ada Buto Locoyo yang menuturkan babat Kediri yang semua ceritanya tidak seperti cerita sejarah Kediri, tetapi cerita menurut versi Gunung Kelut dan sebagainya, yang perasaan-perasaan itu yang harus kita gali supaya kita tidak punah di dalam alam yang makin rasional ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Romo. Terima kasih Romo telah menjawab pertanyaan tadi. Yang perlu diketahui Romo, di sini banyak tamu yang beraneka ragam latarnya ya. Ada yang dari teman-teman LPM atau Presma, lalu teman-teman penyuka buku, lalu teman-teman keberagamaan atau teman-teman yang berkeyakinan itu. Lalu tetapi saya ingin mendengar seorang tuan rumah yang ini diwakili oleh Pak Narno. Monggo responnya bagaimana terhadap serasian pada hari ini. Oke. Oh, ini jane sing pas sing ngomong sing nom, Gus. Oke, tapi paling tidak Romo ini berkali-kali saya pribadi harus mengucapkan matur nuwun sangat. Hadirnya Romo di Kediri, saya pikir ini menghidupkan tidak hanya perjumpaan perbukuan, tetapi menghidupkan kembali roh-roh masa lalu. Tadi disebutkan oleh Romo, mitos itu juga sangat bermanfaat dan tidak boleh ditinggalkan selama kita mendalami dan menghayati mitos itu, sehingga kita mendapatkan inti kebermanfaatan untuk kehidupan. Jadi hadirnya Romo di Kediri, saya pikir ini semacam perjumpaan antara 3 atau bahkan 4 generasi ya. Romo 73 tahun, ini generasi apa? 73 tahun itu. Nah, itu kemudian ada di bawahnya lagi generasi apa? X atau apa? Nah, itu sampai yang tidak punya, yang belum punya generasi, artinya belum menikah, berarti belum punya generasi. Ini sebuah perjumpaan yang menurut saya harus kita lakukan di Kediri. Ini juga ada dari
selatan ada sekitar institut yang juga menguri-uri perbukuan, diskursus dan sebagainya. Perjumpaan-jumpaan semacam ini saya pikir perlu kita lanjutkan. Romo, ampun kapok, tindak Kediri Romo. Insya Allah teman-teman Kediri siap menyegani. Soalnya raison kayak apa-apa, soalnya nyegani toh. Namun nyegani terus apa meneh ya? Munjui plat sak pitur itu pun. Matur nuwun sanget itu Mas Alvin, monggo. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, tak terasa waktu sudah pukul hampir setengah 5 ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya. Oke, Mas Sam Umar, saya persilakan. Terakhir ini. Cek. Baik, terima kasih. Salam hormat saya terutama kepada Pak Sunarno dari Mahana yang telah menyediakan tempat ini, kemudian kepada Romo Sindu yang telah datang ke kota dengan sejuta mitos barangkali. Nah, saya hendak berangkat dari apa yang dibahas cukup dominan tadi berkenaan dengan mitos atau Ratu Adil tadi, khususnya Ratu Adil. Saya selalu berangkat dengan kecurigaan Romo. Kecurigaannya itu berupa setiap hasrat pada mitos artinya mesti berangkat dari ketidakberdayaan diri atau ketidakmampuan pribadi untuk menduduk perkarakan sesuatu. Sebab misalkan masyarakat kita rentan miskin, Ratu Adilnya adalah Jokowi yang memberikan bansos. Artinya rentan dimanfaatkan dalam satu konsep yang belakangan peristiwa yang belakangan ini kerap kali terjadi. Nah, kecurigaan itu saya dihadirkan justru oleh buku yang saya baca milik Romo Sindu, Dilema Manusia Rasional, yang membahas tentang generasi pertama mazhab Frankfurt, di mana generasi pertama gagal untuk menganalisa, menduduk perkarakan problem dari industri kapitalisme gitu. Industri kebudayaan, konsumerisme dari kapitalisme. Berangkat dari ketidakberdayaan. Nah, saya hendak mempertanyakan kerinduan, bagaimana cara menanggulangi kerinduan pada mitos tadi di keadaan generasi saya yakini, di keadaan mayoritas masyarakat tidak mampu untuk menduduk perkarakan persoalan sehingga dapat bersama-sama mengkontrolir diri menghadapi situasi yang nyaris saja belakangan ini tidak dapat kita tanggulangi gitu. Kerap kali misalkan di Ponorogo mempromosikan diri sebagai Ratu Adil ya. Kalau saya membaca Peter Carey gitu, Ratu Adil gitu. Saya adalah Ratu Adil gitu, yang menjadi utusan. Tapi di sisi lain tadi ada ketidakmampuan masyarakat untuk mengerti keadaan sehingga dapat bertindak bersolidaritas dengan kesadaran untuk merubah bersama, terutama dari kalangan orang cilik gitu. Berharap-harap sesuatu hal, kondisi ekonomi yang buruk, biaya pendidikan yang mahal, mentok ketika macam-macam ketidakberdayaan hadir, pasti muncul mitos tadi atau suatu hal yang dapat menambal ketidaksempurnaan seseorang, paling tidak dapat mengobati rasa lara melalui satu cerita-cerita lama. Lagi-lagi seringkali dimanfaatkan oleh suatu pihak yang sangat berkuasa untuk memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat untuk menduduk perkarakan persoalan dan mengatasinya. Tapi ketidakmauan masyarakat tadi adalah berangkat dari memang ada yang tidak dilakukan oleh yang seharusnya melakukan, siapa? Pemerintah untuk memberikan pendidikan yang layak, figur publik yang patut dicontoh. Jadi ketika ada misalkan protes gitu, oh efisiensi ini buruk, ndasmu, itu kan suatu hal yang sangat tidak diajarkan lagi-lagi rasionalitas, ya. Keputusasaan lagi. Ya. Lalu siapa yang dapat memberikan jalan keluar atas semua persoalan ini, maka muncullah mitos tadi. Ketika kekuasaan semakin kuat, diberikanlah bansos. Gitu. Masyarakat, oh terima kasih banyak ya, gampang berterima kasih tadi. Akhirnya
mau tidak mau mesti terjerembab pada ketidakberdayaan yang sama tadi. Dan kendati demikian saya mengakui bahwa mitos kerap kali menyelamatkan keputusasaan saya. Oh barangkali kelak akan ada yang menolong saya. Oh barangkali kelak akan ada yang turun menyelamatkan penderitaan yang tak tertangguhkan ini, seperti itu loh. Tapi saya hendak meminta pandangan Romo dari sesuatu hal yang barangkali sukar saya bicarakan, saya curhati. Saya kira itu loh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Umar. Ya, pertama-tama tadi juga sudah diawali dengan tugu pengarep-arep ya. Itu kalau kita kehilangan pengarep-arep itu kita sudah tidak berdaya sama sekali gitu. Nah, orang kecil kalau masih menumbuhkan mitos dan dengan mitos itu dia bisa bertahan, itu masih mending daripada tidak punya mitos gitu. Nanti dia ngelokro betul gitu. Ini logika saja gitu. Tetapi harap diingat mitos sendiri itu baik sebenarnya. Ketulusan orang kecil berharap lewat mitos masyarakat Lojinawe dan apa salahnya? Yang salah kan yang memanfaatkan. Maka jangan menyalahkan sumbernya tetapi menyambalkan penyebabnya supaya ini kita kritisi gitu loh. Jadi yang ingin saya katakan misalnya soal bansos, soal Ratu Adil kalau diselewengkan, justru itulah pentingnya pemikiran-pemikiran kritis untuk mengkritisi apa yang memang diharapkan oleh mitos itu sebagai sebenarnya ketulusannya gitu. Cara bertahan mereka itu urip waton urip gitu. Alon-alon waton kelakon apa itu kan sebenarnya tidak begitu saja kita bisa menghakimi sebagai, tetapi kita petik manfaatnya dan kita bela terhadap mereka yang mau menyarankan ini gitu. Kalau orang kecil, saya mau pakai contoh, berharap tadi dikatakan Najib dari 30 sesuk sopomati 35 ya, nggak usah kita push dengan iming-iming menjadi 50 tapi orang kecilnya kita peralat gitu. Biar mereka dengan 35 tetapi hidup, dan ini kan tidak. Nah pada waktu pemilu gelontoran macam-macam itu yang menghancurkan ini, membodohkan. Nah justru melahirkan suatu pengharapan itu adalah kecerdikan orang kecil, tetapi ini diperalat oleh kekuasaan, ini paling enak. Maka Ratu Adil itu harus hati-hati. Hal yang paling mudah diperalat, dan justru saya di dalam buku saya menghancurkan dan mencairkan ini sama sekali menjadi suatu pemikiran kritis. Karena itu saya memakai Dr. Benyamin, memakai teologi pembebasan untuk menyatakan bahwa bahkan analisa Marxis tentang perbedaan kelas, supaya ini kita terus merasionalkan itu dan mendemitologisasi mitos itu dalam pihak kita ya. Tapi kita tidak bisa memaksa wong cilik toh. Kita yang membela itu menelurkanlah pemikiran-pemikiran kritis berdasarkan harapan-harapan mereka yang di bawah ini gitu. Jadi kalau mereka langsung kita hakimi keliru, ini adalah perlawanan orang lemah, maka James Scott kan bilang bahwa weapon of the weak gitu. Itu senjatanya orang miskin gitu. Nah, misalnya sekarang mitos itu jangan Anda anggap seperti mitos wayang gitu. Saya pernah menulis belum lama ini bertolak dari maraknya tiba-tiba orkes Melayu Lorenza yang jadulan itu dengan lagunya Tambal Ban kan, itu kan cerita orang kecil betul gitu. Aku iki tukang tambal ban gitu, uripe sak dalan-dalan gitu. Terus yang itu, terus aku iki tambal ban, rezekine untung-untungan gitu. Nasib apik duit kandongan gitu, nasib elek nasib elek wetengku keroncongan. Terus mak jedor itu tuh, itu kalau mak jedor rakyat itu semua sudah di mana-mana orkes Lorenza itu tampil. Begitu lagu Tambal Ban ini keluar, itu mereka pas mak jedor ono ban pecah, wah iki mesti rezeki teko itu ya. Itu kita jangan lupa hal-hal kayak gini ini. Kalau kita tidak mempunyai kepekaan mitologis itu kita tidak bisa menangkap ini. Maka saya
untuk sekedar sharing karena terdengar lagu ini saya terus teringat pada waktu di TikTok itu keluar anak kecil yang gemuk sing ngomong apa namanya, sing penting madang, orang madang semaput, ya. Terus itu ditirukan macam-macam ya. Gitu. Untuk pacar ganteng nek ora iso madang kuwi arep apa. Itu banyak gitu loh. Terus Bu sampai nok mangan telap-telap man mboten pikir utang. Ndasmu itu ora nek ora madang ora iso mikir iso ora golek cicilannya utang dia gitu itu. Maka lah tapi saya pikir ini pernyataan orang kecil yang penting madang. Terus ada tambal ban tadi. Terus saya ingat wah ini kan kalau menurut teorinya James Scott itu adalah weapon of the week itu adalah safety first. Orang kecil ini jangan diganggu keamanannya. Kalau diganggu keamanan, yang penting madang itu tadi ya, dia bisa protes gitu. Itu adalah etika subsistensi moral petani menurut James Scott dan moralnya wong cilik gitu. Sebenarnya mereka itu yang diinginkan, safety first. Urip kuwi sing penting madang dulu bisa, tapi itu pun kan tidak. Jadi hal-hal kayak begini ini adalah kepekaan istilah saya bukan kepekaan mitologis tapi antena kita terhadap kearifan lokal. Kalau di mana-mana orang melampiaskan mak jedor itu dengan begitu enak, dengan begitu ekspresif, dan di mana orkes Melayu itu menampilkan lagu tambal ban itu orang paling senang, ya, itu mari kita sebagai orang yang ilmuwan kritis itu menanggapi ini gejala apa, gitu. Jangan terus wah ini seorang unine gitu. Nah, saya dengan kegoblokan saya bilang gitu, saya tulis di Kompas tuh halaman 4 itu penuh judulnya mak jodor dor gitu ya tuh. Tapi saya analisa dengan segala macam pemikiran saya bahwa rakyat kecil itu dalam sejarah pemberontakannya memang moral ekonominya adalah safety first, yang penting madang itu tadi. Jadi lah kebetulan pameran teman-teman PFI Pewarta Foto Indonesia di Jogja itu mengangkat foto-foto yang penting madang itu tadi gitu. Jadi ini saya kira semacam analisa sosial terhadap, saya tidak percaya mitos, saya juga mengarang Horkheimer gitu. Tetapi bahwa rasionalitasnya itu jangan kita sepelekan. Dan dengan itu kita bisa bicara dalam bahasa rakyat untuk kepentingan kritis kita terhadap kekuasaan yang memang sering menyalahgunakan mitos ini gitu loh. Aku Ratu Adil yang tadi kan sudah tulis ngeletek kabeh, tidak ada janji-janji itu gitu. Maka moga-moga dari sini juga muncul tuku pengharap-harap itu tadi yang betul-betul berkaidahkan suatu pemikiran kritis. Sebenarnya kelompok Mahanani ini saya kira itu tujuannya. Kita harus membina tempat-tempat literasi di mana kita bisa berpikir kritis dan tidak menelan semuanya begitu saja. Kalau itu tercapai saya kira sudah luar biasa dan kita bisa melihat situasi sosial setempat itu dengan lebih jernih, lebih bening dan lebih berpengharapan. Itu nuwun. Baik, terima kasih Romo. Ikut macam ya. Di sisi sana Romo dan teman-teman ada pameran potret ya, potret wong cilik. Ya, bisa dilihat nanti ketika selesai acara ini. Oke, sebelum masuk pada closing statement, ada satu tampilan lagi dari teman Mahananian akan membacakan puisi dari buku Air Kata-Kata. Kepada Mbak Sania, saya persilahkan. Tepuk tangan, Cah. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi milik Romo Sindu berjudul Air Kata-Kata, di mana puisi ini juga dibukukan dengan judul buku yang sama, Air Kata-Kata. Sependek pengetahuan saya, puisi Air Kata-Kata ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Mbah Kun, seorang penari gerobak sampah yang hidup dan berpulang dalam kesederhanaan. Puisi itu menggambarkan kehidupan Mbah Kun dengan penuh empati dan refleksi, menyoroti makna dari kehidupan yang sederhana namun bermakna.
Air kata-kata. In memoriam Mbah Kun. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua lecet is. Istirahat kekal berikanlah kepada mereka ya Tuhan, dan moga-moga terang kekal menerangi mereka. Air kata-kata turun dari surga, menjelma dalam bunga, jiwanya mengembara, hinggap di sejuta cawan duka. Mbah Kun minum, mulutnya berbusa, dengan bunga Padma, sarinya harum bercahaya, sukmanya melesat secepat kuda, berpelana kata-kata. Menerawang buah dada malang, gelap musik air kata-kata. Menyelam bulan dalam kematian, malam air kata-kata. Menggila dalam cinta. Mbah Kun meneguk lagi air kata-kata. Air dari kera. Malam mengoceh ribut, berebut merdu menghilangkan kata. Tinggal hanya air kata-kata. Umpama kau kembang, aku kumbang, menghisap sari-sarimu. Mbah Kun menyanyi nyidam sari, bersama kepedihan bintang-bintang. Lalu diteguknya lagi air kata-kata, air dari ular raksasa. Derita berbisa, lenyap terpulas, dalam tidur air kata-kata. Bermain bulan dengan kepedihan, kelinci-kelinci awan berarak-arakan, menembus kesendirian bulan. Mbah Kun tersadar, kepalanya bermahkota, tiara kesepian daun ketela, berindah malam kembang angsana. Diteguknya lagi air kata-kata, air dari dosa, air Bapak Adam dan Ibu Hawa. Malam terluka di lubang kesepian hatinya, dan hidup pun roboh ditusuk air kata-kata. Melembek selimut hitam, langit menghujankan air kejujuran, air kata-kata. Mbah Kun meraba-raba, tak berhasil ia pulang ke rumah. Di emperan pasar ia merebah, tertidur pulas ia bermimpi. Tiba di negeri air kata-kata. Esok harinya Mbah Kun menarik gerobak sampah. Diselempangkannya tali gerobak ke punggungnya. Belum bertolak gerobaknya, dadanya sakit mengadu. Aduh dadaku, ceritnya. Tak selang berapa lama Mbah Kun dijemput. Air kata-kata pulang ke alam baka. Misa requiem di rumahnya. Teman-teman Mbah Kun datang melawat tanpa membawa bunga duka. Mereka hanya membawa air kata-kata. Dipersembahkanlah korban air kata-kata. Harum mewangi mengepul jadi dupa. Membumbung tinggi dupa air kata-kata, disambut ribuan bidadari bermahkota daun ketela. Sambil menenggak air kata-kata, teman-teman Mbah Kun berpelukan mesra. Kata mereka, kita berteman sudah lama. Tangis dan duka bercampur dalam gelap tawa. Tak jelas lagi mana kematian yang sedih, mana kehidupan yang gembira, mana kepergian yang perih, mana kebersamaan yang bahagia. Mbah Kun, kau mati, tapi kau hidup. Kau pergi, tapi kau tinggal bersama kami dalam air kata-kata. Di gundukan kuburannya, teman-teman Mbah Kun menaburkan sunrise sucu macan dan topi miring.
Tiba-tiba semuanya berubah jadi oplosan bunga. Indah warnanya. Merah, kuning, biru, hijau. Baunya harum menggoda. Dari surga bidadari turun, meminum oplosan bunga. Mabuk bersama para peminum. Para bidadari menyanyikan requiem dalam bahasa air kata-kata. Selamat jalan Mbah Kun. Hidup ini memang hanya mampir minum. Kau telah sampai di surga air kata-kata. Doakanlah kami yang masih harus mengembara di dunia yang hanya memberi pedih dan susah. Bila kami tak meminum air kata-kata. 2002. Baik. Oke, terima kasih Mbak Sania atas puisinya yang berjudul Air Kata-Kata karya Romo Sindunata. Baik Romo, untuk mengakhiri perjamuan Sindunata pada hari ini, mungkin ada pesan atau kesan untuk kami wong cilik di sini sebagai bapak wong cilik ya jenengan. Oh enggak. Ya, dengan ditutup Mbah Kun tadi juga sudah dikatakan, saya hanya mau mengatakan bahwa wong cilik pun bisa dipuisikan dengan indah ya. Berarti di dalam diri mereka ada keindahan, dalam diri mereka ada kecantikan, ada kemuliaan. Maka jangan melupakan bahwa kita adalah sarana-sarana yang mungkin bisa selalu menyuarakan suara mereka. Dan sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, karena ini ditutup dengan puisi, bahwa apa yang kita sampaikan kalau itu kita balut dalam perasaan keindahan, itu akan bisa lebih sampai. Karena itu keindahan itu bagaimana kita ekspresikan kalau kita tidak mempunyai bahasa yang indah. Dan bahasa yang indah itu adalah bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Maka cintailah bahasa Indonesia sedalam-dalamnya, karena di relung-relung bahasa Indonesia ini tersembunyi keindahan-keindahan air kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Sindu atas kehadirannya di Kediri ini, dan jangan kapok ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman basis, Mbak Vita yang mewakili telah bersedia hadir di acara hari ini, dan teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Mungkin itu ya dari penutup dari perjamuan Sindunata hari ini. Dari saya, apabila ada kata yang salah mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kembali kepada Mas MC berdua. Saya persilahkan. Ya, kebetulan saya punya buku saya, mau saya tinggal untuk teman-teman Maha Nani. Matur nuwun Romo Sindu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Nggih. Terima kasih. Niki Sebagai simbolis Pak Narno mohon ke depan. Pak Narno monggo ke depan untuk penerimaan hadiah dari Romo langsung. Wayahe Pak Narno tampil. Oke.